Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum mengawali hari kita pada pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu, pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan yang berjudul Sibuk, Benar atau Salah. Sibuk adalah sebuah kata sifat yang berarti banyak yang dikerjakan. Hari-hari ini dunia sepertinya lebih menghargai orang yang terlihat sibuk. Dan kita secara tidak sadar terjebak dengan hal ini. Kita merasa lebih berharga, lebih dihargai saat kita mempunyai banyak kesibukan
dan berpikir bahwa itulah yang benar karena kita berfungsi dengan maksimal dan produktif. Lalu apa kata Alkitab mengenai kesibukan ini? Apakah benar atau salah saat kita menjadi sangat sibuk bekerja? Mari kita baca bersama di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji nama Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Maria? Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sedangkan kita tahu di dalam cerita ini apa yang dilakukan Marta. Marta sibuk melayani di dapur. Ada hal yang menarik mengenai Maria. Setiap kali diceritakan di dalam Alkitab, posisi Maria selalu sama, yaitu di mana Bapak Ibu sekalian? Dia ada di kaki Tuhan. Tadi kita sudah membaca di dalam Lukas 10 ayat 39, Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan firman Tuhan. Kemudian kita mau bandingkan lagi di dalam Yohanes 11, saat Lazarus saudaranya mati. Di dalam Yohanes 11 ayat 32 sampai 33, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu. Mari kita bandingkan lagi di dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga. Sebelum Yesus disalib, Maria mengurapi Yesus. Yohanes 12 ayatnya yang ketiga. Maka Maria membawa setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Maria mengurapi kaki Yesus. Maria membawa penyembahan untuk Tuhan. Inilah bagian terbaik yang dipilih oleh Maria yang dimaksudkan oleh Yesus. Datang ke kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan, termasuk berbagi suka dan duka dengan Tuhan di dalam doa, dan menyembah Tuhan. Inilah hal-hal terbaik yang sudah dipilih oleh Maria. Jadi apakah menjadi sibuk itu salah? Kita kembali ke pertanyaan awal kita. Apakah berarti kita harus malas-malasan? Tentu saja tidak, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris, di dalam ayat yang ke-40, Marta berkata bahwa tadinya Maria membantu dia melayani di dapur. Tadinya Maria membantu Marta melayani di dapur. Tetapi saat Yesus datang, Maria meninggalkan Marta sendirian di dapur dan duduk
di kaki Tuhan. Apakah artinya ini? Artinya adalah Maria tahu kapan ia harus berhenti dari kesibukannya, kapan ia harus berhenti dari pekerjaannya, meninggalkan pekerjaannya dan mengambil waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Karena ia tahu apa yang terpenting. Seringkali kita beralasan tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa menghadiri persekutuan, kita tidak sempat untuk doa malam, kita tidak sempat untuk melayani Tuhan. Bahkan kita beralasan tidak sempat belajar firman Tuhan, tidak sempat berdoa pribadi dengan Tuhan. Karena kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan sekolah kita sibuk dengan acara-acara kita bersama dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Jadi kita sudah tidak ada waktu lagi untuk hal-hal yang lainnya. Mari kita mau renungkan kembali, apakah benar kita tidak memiliki waktu? Sebetulnya bukan demikian. Tidak ada waktu, itu hanya alasan, hanya bahasa halus kita saja. Sebenarnya, alasan yang sebenarnya adalah karena Tuhan bukan prioritas kita, sehingga kita tidak memilih waktu untuk bersekutu dengan Dia. Kita akan selalu memiliki waktu untuk hal-hal yang menjadi prioritas kita. Kita akan selalu memiliki waktu untuk hal-hal yang kita anggap lebih penting. Mari kita renungkan bersama tentang keseharian kita. Apakah selama ini kita memang tidak memprioritaskan Tuhan sehingga kita menganggap hal-hal rohani ini tidak penting dan hanya nomor kesekian saja? Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, termasuk saya sendiri juga, kalau kita sudah sadar pada hari ini, mari kita mau mohon ampun kepada Tuhan. Kalau kita sudah tidak memilih bagian yang terbaik seperti Maria, kita mulai hari ini mau berkomitmen untuk menjadi seperti Maria. Ia sudah memilih bagian yang terbaik. Sekarang adalah giliran kita. Jangan kita kehilangan bagian yang terbaik itu karena kita salah memilih prioritas di dalam hidup kita. Mari kita jadikan Tuhan sebagai prioritas utama kita, karena Dia sudah begitu baik di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan pada pagi hari ini tidak saya panjangkan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang sudah menyadarkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini Tuhan kami tidak memprioritaskan waktu-waktu kami dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan mulai saat ini Tuhan, kami memprioritaskan Engkau Tuhan. Kami mau memilih bagian yang terbaik seperti Maria Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yang membuka pintu, tak ada satupun dapat